Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang TKP ya teman-teman. Untuk part 8 CPNS 2024 ya. Oke, silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Ini soal nomor 1. Ini akhir-akhir ini eh, curah hujan sangat tinggi dan menyebabkan sejumlah daerah dilanda banjir. Anda ditugaskan oleh atasan untuk memantau daerah rawan banjir dengan medan sangat terjal dan menurut ramalan cuaca akan terjadi banjir di daerah tersebut saat Anda bertugas. Sikap Anda adalah, di sini saya akan menjelaskan untuk poin 3, 4, dan 5-nya saja ya teman-teman. Untuk poin 3 itu didapat opsi C ya, menerima tugas tersebut dan mengajak rekan dari divisi lain untuk menemani Anda bertugas pada kondisi banjir. Ini menunjukkan kemampuan untuk bekerja sama dan mencari dukungan tambahan. Ini bisa sangat membantu dalam situasi darurat di mana bantuan tambahan dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani situasi banjir. Untuk poin 4 itu didapat opsi D, menerima tugas tersebut dan mencari tahu lokasi rawan banjir tersebut untuk dapat Anda pelajari. Dengan mencari tahu, Anda menunjukkan sikap proaktif dan keinginan untuk memahami situasi dengan lebih baik. Ini membantu Anda mempersiapkan diri dengan lebih baik dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi. Yang poin tertinggi yaitu poin A ya teman-teman, nilai 5, menerima tugas dari atasan dan mempersiapkan peralatan untuk meminimalisir dampak banjir saat bertugas. Ini menunjukkan bahwa Anda menerima tanggung jawab yang diberikan oleh atasan dan siap untuk menghadapi situasi dengan mempersiapkan peralatan yang diperlukan. Ini mencerminkan komitmen dan kesiapan untuk mengurangi dampak negatif dari banjir, serta menunjukkan bahwa Anda dapat diandalkan dalam situasi darurat. Oke, lanjut nomor 2. Oke, di sini saya menyukai tantangan dan hal-hal baru berkaitan dengan pekerjaan saya. Hal yang harus saya lakukan adalah untuk poin D itu bernilai 1 dan E itu 2 ya. Untuk yang B itu adalah 3, yaitu selalu mengikuti seminar workshop yang berkaitan dengan pekerjaan saya. Nah, ini menunjukkan kesediaan untuk belajar dan mengembangkan diri melalui pelatihan formal. Ini juga bermanfaat tetapi bisa lebih terbatas dalam hal frekuensi dan akses dibandingkan dengan belajar mandiri. Kalau opsi C itu bernilai 4, lalu bertanya kepada orang yang lebih ahli dalam bidang pekerjaan yang saya geluti. Ini menunjukkan usaha untuk belajar dari pengalaman orang lain. Ini membantu memperdalam pemahaman tetapi mungkin kurang sistematis dibandingkan dengan belajar secara mandiri. Untuk A itu adalah poinnya 5 ya. Lalu meluangkan waktu untuk belajar informasi terbaru baik dari buku maupun internet. Ini menunjukkan komitmen untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan. Ini adalah cara yang efektif untuk menghadapi tantangan dan hal-hal baru dalam pekerjaan dengan memiliki informasi terbaru dan relevan ya.
Oke, lanjut nomor 3. Ini atasan memberikan tugas untuk melakukan koreksi terhadap laporan keuangan beberapa klien yang akan diperiksa. Tugas tersebut diberikan kepada 5 tim yang beranggotakan 3 orang. Tim saya diminta untuk melakukan koreksi terhadap 6 laporan keuangan, hingga masing-masing dari kami memperoleh 2 laporan untuk dikoreksi. Batasan waktu mengerjakan sampai nanti sore. Tiba-tiba sahabat saya dari divisi lain datang dengan wajah sedih dan sepertinya sedang terkena masalah. Dia ingin mencurahkan isi hatinya pada saya terkait dengan permasalahan yang sedang ia hadapi. 2 orang teman tim saya sedang dengan senang hati mengizinkan saya pergi untuk menemani teman saya. Bahkan mereka juga bersedia untuk mengambil ahli pekerjaan saya atas kejadian itu. Saya untuk poin D itu bernilai 1, poin B bernilai 2 ya. Untuk poin C bernilai 3, mendengarkan cerita dengan penuh perhatian saat itu juga. Ini menunjukkan empati dan kepedulian, tetapi ini bisa mengganggu pekerjaan dan tidak menyelesaikan tugas yang sudah ditetapkan. Untuk poin 4 itu adalah A, menanggapi dan mengajaknya keluar untuk memberikan alternatif penyelesaian. Ini menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap teman dan usaha untuk membantu, tetapi ini mungkin mengganggu fokus pada tugas yang harus diselesaikan tepat waktu. Untuk opsi yang terbaik adalah E ya, melanjutkan pekerjaan saya dan mengajaknya keluar sore hari nanti untuk mendengarkan ceritanya. Ini menunjukkan sikap yang seimbang antara tanggung jawab, pekerjaan, dan kepedulian terhadap teman. Ini memastikan bahwa pekerjaan selesai tepat waktu dan Anda tetap bisa mendukung teman dalam menyelesaikan tugas tersebut. Oke, lanjut nomor 4. Menjadi pegawai pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan niat dan kerja keras saja, karena pelayanan terhadap publik harus dilakukan dengan kompetensi yang mumpuni. Menurut Anda, kompetensi dan kinerja yang layak adalah? Untuk opsi E itu bernilai 1, B bernilai 2, dan C itu bernilai 3 ya. Kerja dengan ikhlas tanpa banyak mengeluh. Ini menunjukkan sikap positif dan ketahanan, tetapi ini tidak mencakup semua aspek kompetensi seperti pengembangan diri dan tanggung jawab. Untuk opsi D itu bernilai 4, ambisius dan memiliki penilaian yang bagus setiap evaluasi. Ini menunjukkan motivasi dan kinerja yang baik, namun ambisi dan evaluasi yang baik saja tidak cukup tanpa komitmen dan pengembangan diri. Maka yang terbaik adalah opsi A, memiliki komitmen yang kuat, selalu mengembangkan diri dan tanggung jawab. Ini menunjukkan sikap profesional yang lengkap. Ini mencakup dedikasi untuk pekerjaan, upaya untuk meningkatkan diri pribadi, dan tanggung jawab dalam setiap tugas. Ini adalah indikator utama kompetensi dan kinerja yang tinggi dalam pelayanan publik. Oke, lanjut nomor 5. Pagi ini Anda datang dengan terburu-buru ke kantor. Hal ini disebabkan karena jalanan macet parah sehingga membuat kendaraan yang Anda bawa tidak dapat bergerak dan stuck cukup lama di jalan raya. Sehingga pada saat sampai di kantor, Anda hampir terlambat, sedangkan semua karyawan setiap paginya
diwajibkan untuk melakukan absen berbasis teknologi yang jika Anda telat maka dianggap tidak hadir. Pada saat Anda hendak buru-buru menunjuk tempat absen, Anda melihat seorang ibu-ibu sedang kebingungan untuk mencari pelayanan. Sedangkan satpam yang biasanya bertugas menunjukkan tempat itu belum hadir. Apa yang akan Anda lakukan? Ini untuk opsi D itu bernilai 1, E itu 2, E itu 3, itu mengantarkan ke tempat yang dia tuju baru absen. Ini menunjukkan empati dan keinginan untuk membantu secara langsung. Namun ini bisa membuat Anda terlambat absen yang mungkin berdampak pada catatan kehadiran Anda. Untuk B itu 4 ya, menyuruh menunggu karena petugas belum hadir. Ini sebagai cara praktis untuk memastikan Anda tidak terlambat absen. Namun ini juga menunjukkan bahwa Anda lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada membantu orang lain. Kalau yang A itu 5 ya, memberitahu arah tempat pelayanan tersebut baru kemudian absen. Nah, sikap ini menunjukkan bahwa Anda tetap memprioritaskan membantu orang lain meskipun sedang terburu-buru. Memberikan arahan kepada ibu tersebut sebelum absen menunjukkan kepedulian terhadap orang lain dan tanggung jawab terhadap tugas Anda. Dan di sini juga Anda absen ya teman-teman, sehingga jadi tidak terhitung telat ya. Oke, lanjut nomor 6. Oke, di sini dua pelayanan baru di restoran Anda adalah pengidap autisme dan tuli. Mereka sangat antusias bekerja dan ramah pada setiap orang. Hanya saja kedua pelayan tersebut beberapa kali salah menulis pesanan dan mendapat komplain dari pelanggan. Apa yang akan Anda lakukan sebagai manajer resto? Ini untuk poin D itu bernilai 1, T itu bernilai 2, dan A itu 3 ya. Menyemangati dan meminta kedua pelayan baru untuk bisa lebih baik dalam bekerja. Ini menunjukkan dukungan moral tetapi tidak memberikan solusi konkret untuk mengatasi masalah kesalahan dalam pelayanan. Motivasi tanpa pelatihan tambahan mungkin tidak cukup untuk memperbaiki kinerja. Yang poin 1 itu opsi D ya. Poin E itu bernilai 4. Mengajari keduanya saat pelayanan terlihat kurang bagus dan memperhatikan dari jauh setelahnya. Ini menunjukkan usaha untuk memperbaiki kinerja dengan memberikan umpan balik secara langsung. Namun ini mungkin kurang efektif tanpa dukungan atau bimbingan yang lebih struktural. Jadi yang paling bagus adalah B. Meminta pegawai senior untuk mendampingi dan melatih keduanya agar bisa melayani dengan tepat. Ini menunjukkan pendekatan yang konstruktif dan mendukung. Ini memberikan kedua pelayan kesempatan untuk belajar dan berkembang sambil memastikan standar pelayanan tetap terjaga. Latihan langsung dari pegawai senior juga bisa membantu mereka memahami dan memperbaiki kesalahan yang sering terjadi. Oke, lanjut nomor 7. Di sini seorang satpam yang menjaga toko retail elektronik melapor nih pada Anda bahwa sepeda motornya telah dicuri saat ia jaga malam. Ternyata satpam tersebut tertidur di tengah-tengah tugasnya. Anda prihatin tetapi juga harus mengambil sikap dalam situasi seperti ini. Apakah apa yang Anda akan lakukan sebagai kepala toko? Ini
Yang berpoin 1 itu adalah E, poin 2 itu A, poin 3 itu C. Turut prihatin dan menyarankan agar lebih siaga saat tugas malam. Ini menunjukkan bahwa Anda peduli dan ingin membantu penyelesaian masalah, namun ini tidak menekankan pentingnya disiplin dan tanggung jawab dalam tugas. Untuk opsi D, nilai 4, tegas menegurnya karena ia tertidur saat jaga malam, ditambah lagi motornya dicuri. Ini menunjukkan bahwa Anda serius dalam menegakkan aturan dan disiplin, menegur dengan tegas karena kelalaian, menekankan pentingnya tanggung jawab dalam tugas, meskipun ini mungkin kurang menunjukkan empati terhadap situasi pribadi satpam tersebut. Untuk yang terbaik adalah opsi B, tetap menegurnya karena ia telah lalai bertugas dan membantu sebisa saya. Ini menunjukkan bahwa Anda menegakkan disiplin dan tanggung jawab, namun dengan tetap membantu sebisa mungkin. Anda menunjukkan empati dan dukungan yang penting untuk menjaga moral dan kepercayaan tim. Oke, lanjut nomor 8. Yang Anda bekerja sebagai penjaga di pos pemeriksaan untuk para pendaki yang sudah mendaftar. Lalu ada suami istri yang sudah mendaftar secara daring untuk 2 orang, tapi saat datang membawa anaknya yang berusia 4 tahun, sang ayah mengatakan bahwa besok adalah ulang tahun anaknya dan ingin membuat kenangan bersama keluarga di puncak gunung. Apa yang akan Anda lakukan? Ini opsi B itu bernilai 1. A itu bernilai 2, kalau E itu 3. Berusaha mengingatkan bahwa pendakian bisa beresiko walaupun untuk momen indah. Ini menunjukkan sikap yang bijaksana dan berusaha memberikan informasi yang penting kepada orang tua. Ini menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan tanpa langsung melarang. Untuk yang D itu 4 ya. Ini menunjukkan bersikap tegas karena anak kecil rentan akan hal mistis saat berada di gunung. Ini menunjukkan perhatian terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak meskipun alasannya berdasarkan kepercayaan mistis. Ini menunjukkan kepedulian terhadap kondisi anak di lingkungan yang beresiko. Untuk yang C itu bernilai 5, melarang dan membatalkan pendaftaran karena keegoisan orang tuanya akan membahayakan si anak. Ini menunjukkan sikap tegas dan bertanggung jawab terhadap keselamatan anak. Ini menunjukkan bahwa Anda mengutamakan keselamatan dan tidak ingin mengambil resiko yang bisa membahayakan nyawa anak tersebut. Oke, lanjut nomor 9. Ini seorang pegawai A mengajukan cuti tahunan selama 3 hari. Anda sudah menyetujui cutinya, tapi Anda mendapat laporan dari A bahwa SPV-nya meminta A untuk menunda cuti dan mewakili kantor di acara tahunan di luar kota yang seharusnya dilakukan oleh B, rekan satu timnya. Dia sudah menolak, tapi SPV tetap memaksanya karena B ada acara keluarga. Apa yang Anda lakukan sebagai atasan? Opsi A itu bernilai 1, opsi E bernilai 2, untuk opsi D bernilai 3. Supaya adil, saya akan tetap mengizinkan A cuti dan B harus menghadiri acara tahunan dengan tambahan libur untuk kepentingan pribadi yang tertunda. Ini menunjukkan sikap yang adil dan mencari kompromi. Namun ini bisa jadi rumit dalam pelaksanaannya dan mungkin menimbulkan ketidakpuasan. Untuk opsi B,
itu bernilai 4, mengubah jadwal cuti A hingga acara tahunan selesai dan ia tetap bisa menikmati cutinya tanpa gangguan. Ini menunjukkan fleksibilitas dan upaya untuk menemukan solusi yang baik bagi semua pihak. Ini memastikan bahwa A tetap bisa menikmati cutinya meskipun ditunda sedikit. Yang C itu bernilai 5 ya. Tetap mengizinkan A untuk cuti dan menegur SPV karena tidak profesional menangani B dan B yang harus hadir di acara tahunan tersebut. Menunjukkan sikap adil dan tegas. Ini memastikan bahwa hak cuti A dihargai dan menegaskan bahwa B yang seharusnya menghadiri acara tahunan tetap harus memenuhi tanggung jawabnya. Ini juga menunjukkan bahwa Anda tidak mendukung keputusan yang tidak adil dari SPV. Oke, lanjut nomor 10. Bulan lagi Anda akan naik jabatan sebagai kepala HR, Departemen HR. Bertempatan dengan hal tersebut, ada informasi dari atasan bahwa seluruh pegawai yang jabatannya di bawah kepala departemen harus mengikuti pelatihan IT selama 2 bulan dan akan mendapat sertifikat sebagai syarat perpanjangan kontrak. Apa yang akan Anda lakukan? Untuk B itu bernilai 1. Untuk D itu bernilai 2, untuk A bernilai 3. Bertanya pada atasan apakah pelatihan ini wajib karena waktu saya hanya tersisa sebulan lagi. Karena waktu saya hanya tersisa sebulan lagi menunjukkan sikap yang proaktif dalam mencari kejelasan tetapi kurang menunjukkan komitmen untuk mengikuti kebijakan perusahaan secara penuh. Untuk E itu bernilai 4. Berpartisipasi dalam pelatihan IT dan minta panitia mempersingkat waktunya khusus bagi saya hingga naik jabatan. Ini menunjukkan fleksibilitas dan upaya untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan perusahaan. Ini menunjukkan kemampuan untuk mencari kompromi yang menguntungkan kedua belah pihak. Tapi opsi yang paling baik itu adalah opsi C, yaitu bersedia ikut pelatihan hingga saya naik jabatan dan jika tidak tuntas maka akan saya berkoordinasi dengan atasan. Ini menunjukkan sikap yang proaktif dan bertanggung jawab. Ini menunjukkan komitmen untuk memenuhi persyaratan perusahaan dan komunikasi yang baik dengan atasan untuk mencari solusi yang benar-benar tepat ya. Oke, lanjut nomor 11. Rahasia perusahaan adalah informasi yang harus dijaga kerahasiaannya oleh setiap karyawan perusahaan. Sikap Anda terhadap hal tersebut adalah untuk opsi E itu bernilai 1, A bernilai 2, untuk C itu 3 ya. Saya tidak perlu mengatakan apa-apa karena rahasia tersebut akan dibongkar juga pada akhirnya. Ini menunjukkan sikap yang pasif ya, meskipun ada keengganan untuk membocorkan informasi, sikap ini kurang proaktif dalam menjaga kerahasiaan. Untuk B itu bernilai 4, saya akan bersikap tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi. Ini menunjukkan fleksibilitas dan penilaian situasional, meskipun ini bisa berguna, ketegasan dalam menjaga kerahasiaan tetap lebih diutamakan. Untuk yang D, inti yang sempurna ya, poinnya 5, saya selalu berhati-hati saat berbicara dengan orang lain mengenai hal tersebut. Ini menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi terhadap pentingnya menjaga kerahasiaan informasi. Ini adalah sikap yang sangat penting untuk
melindungi kepentingan perusahaan, dan menunjukkan profesionalisme. Oke, lanjut nomor 12. Oke, setelah berusaha payah, akhirnya divisi saya dapat menjuarai kompetisi yang diadakan oleh kantor saya tahun ini. Untuk mempertahankan prestasi yang akan dilakukan oleh divisi saya adalah ini opsi A itu bernilai 1, C itu 2, D itu 3. Lakukan pertandingan uji coba untuk meningkatkan kemampuan. Ini adalah untuk menunjukkan bahwa cara yang baik untuk mengukur kekuatan dan kelemahan tim dalam situasi yang mendekati kompetisi sebenarnya. Ini membantu dalam mengembangkan strategi dan keterampilan. Oke. Itu poinnya 4, mempelajari teknik-teknik baru sebagai persiapan kompetensi selanjutnya. Ini menunjukkan sikap proaktif dan inovatif. Ini penting untuk terus berkembang dan tidak puas dengan pencapaian saat ini. Tapi poin yang terbaik adalah 5 ya, berlatih secara rutin dan terprogram. Karena ini menunjukkan dedikasi dan disiplin yang tinggi. Ini adalah langkah yang sangat efektif untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi karena latihan yang teratur dan terstruktur akan meningkatkan keterampilan dan kesiapan tim dalam bertanding. Oke, lanjut nomor 13. Apabila ada perubahan dalam penggunaan teknologi baru dan cara baru dalam pengerjaan suatu pekerjaan, maka sikap saya adalah untuk B itu poinnya 1, untuk C itu 2, untuk E itu 3, dia ikut berperan serta dalam perubahan tersebut. Ini menunjukkan sikap pasif dan kurangnya keterlibatan dalam proses perubahan. Ini bisa dilihat sebagai kurangnya inisiatif dan tanggung jawab dalam mengikuti perkembangan yang baru. Untuk D, ini 4 ya, meminta atasan untuk tetap menggunakan teknologi dan cara yang lama. Ini menunjukkan ketidaknyamanan terhadap perubahan, tapi setidaknya Anda mengambil tindakan aktif dengan mengkomunikasikan kekhawatiran kepada atasan. Ini menunjukkan keberanian untuk menyuarakan pendapat meskipun kurang adaptif. Hingga opsi A yang terbaik ya, menyikapinya dengan positif. Ini menunjukkan sikap yang terbuka terhadap inovasi dan perkembangan teknologi. Ini menunjukkan kesiapan untuk belajar hal baru dan adaptasi yang baik terhadap perubahan, yang sangat penting dalam lingkungan kerja yang dinamis. Oke, lanjut nomor 14. Pada saat saya mengingkari janji, yang saya rasakan adalah untuk opsi A itu bernilai 1, B itu 2, E itu 3, rasa takut dipersalahkan oleh orang yang bersangkutan. Ini menunjukkan bahwa Anda peduli dengan persepsi orang lain terhadap Anda, meskipun motivasinya lebih didorong oleh rasa takut daripada tanggung jawab moral. Ini D itu 4 ya, merasa malu pada diri sendiri. Ini menunjukkan kesadaran diri dan rasa tanggung jawab.
Rasa malu ini menandakan bahwa Anda memiliki standar moral yang tinggi dan merasa tidak nyaman ketika melanggarnya. Tapi opsi yang paling bagus itu poinnya C ya teman-teman. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Ini menunjukkan sikap empati dan tanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan. Ini menunjukkan bahwa Anda menghargai janji yang telah dibuat dan mengakui dampak dari pengingkaran janji tersebut. Oke, ini soal nomor 15. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga bermanfaat dan sukses selalu ya teman-teman. Oke, terima kasih.